Barusan kami dapat info ternyata hakim mediasinya, ya mediatornya berhalangan. Jadi karena secara Perma nomor 1 tahun 2016 ada waktu 30 hari, berarti kita tunggu lagi panggilannya untuk mediasi selanjutnya. Ya kita hargai aja, kita hormati karena memang yang sebagai mediatornya berhalangan, ya kita nggak bisa paksakan. Okay. Ya. Tapi hari ini ditunda apa gimana bang? Ditunda atau gimana bang? Kalau pembuktian nanti masuk ke materi gugatan, ya masuk ke pokok perkara. Ini kan masih mediasi, ya ada PR-PR yang harus diselesaikan oleh para prinsipal. Itu mungkin yang harus kita laporkan ke mediator. Tapi karena memang mediatornya berhalangan, ya kita hormati saja. Kita tunggu nanti mungkin panggilan selanjutnya, gitu ya. Berarti dadakan bang, Bang, ditunda. Ditunda ya. Ditunda ya. Mungkin menanggapi isu bang soal dugaan perselingkuhan itu seperti apa? Nanti depan aja kita deh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan. Kami hormati, kami paham, karena memang beliau sebagai hakim juga. Tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari ya prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi ya. Sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator ya. Tetapi karena memang beliau tidak bisa, ya kita tinggal tunggu panggilan selanjutnya. Nanti kami info lagi kepada kawan-kawan media ya untuk sidang hari ini seperti itu. Yang menjawab soal terkait yang viral itu dugaan itu seperti apa? Silakan. Prinsipnya kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada hal-hal yang sangat privacy, yang tidak sengaja terbuka dari siapa yang membuka, ya, dari pihak kuasa hukum RO. Kami sangat-sangat menyesali ya, apa yang telah rapat-rapat kami jaga, apa yang sudah kami diskusikan dengan semua tim lawyer dan klien, bahwa kita harus menjaga rapat hal-hal yang sangat privacy. Ternyata tidak sengaja publik menjadi tahu. Ya. Ini adalah konfirmasi kami bahwa chat itu betul, ya. Tetapi isinya kami tidak mau menyampaikan itu di media. Ya. Isi chatnya benar atau tidak, seperti itu atau tidak, itu tidak di ranah kami, karena kami sudah punya ranah sendiri, yaitu pengadilan. Sehingga isi dari chat itu akan kami sampaikan semua nanti di pengadilan. Ya. Tetapi chat dari klien kami kepada klien Bang Minola itu betul adanya. Ya. Jadi satu hal kami sangat menyesalkan, ya, terbukanya hal-hal yang sangat-sangat privacy. Yang kedua, terkait dengan video pertengkaran, kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf, itu bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, ini bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO, ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah, tetapi sebenarnya netizen lagi-lagi tidak bodoh, netizen sangat pintar, ya, bahwa pertengkaran video itu adalah pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa, ya. Itu juga nanti akan kami sampaikan di persidangan. Kami tidak membuka terlalu jauh isi video itu, tetapi semua bisa melihat, mendengar, ya, bagaimana seorang ibu, ya, sekian lama pernikahan, di akhir pernikahannya itu dia marah besar, ya. Jadi klien kami itu marah besar, jadi kecewa berat, makanya terjadilah pertengkaran itu, terjadilah marah-marahnya seorang istri. Bayangin, ya, bahwa kawan-kawan juga perlu tahu, klien kami pernah, ini saya sampaikan sekali lagi, klien kami pernah menjaga suaminya pada saat masa pernikahan. Di saat suaminya sedang mengalami
sakit kesehatan yang titik terendah dari kesehatan suaminya, klien kami menjaga dengan setia, tidak meninggalkannya di saat itu, sampai si suami bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti semula. Artinya istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan. Ya. Lalu ada di akhir pernikahan, ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sampai marah? Ya, itu yang harus kita bisa pahami bersama. Tetapi lebih lanjut dari masalah ini kami nggak bisa sampaikan di media karena memang itu hal yang privasi. Kami tidak mau menyudutkan siapapun. Karena kalau kami menyudutkan kliennya Bang Minola, itu berarti kami juga menyudutkan anak-anak klien kami. Jadi kami menjaga. Makanya saya dari dulu bilang, kita sudahilah ya perdebatan di media sosial, perdebatan di media, di layar TV, di layar digital, itu kita sudahi. Karena apa? Kasihan anak-anak. Kita jaga semua situasi. Ya. Jadi konfirmasi kami terkait penyakit 3 huruf sudah clear, ya, bahwa chat itu betul, tetapi kami tidak membahas soal penyakit 3 huruf itu, ya, itu nanti ranahnya dari persidangan. Oke Bang, tadi penyakit 3 huruf itu dua belah pihak mengetahui Bang. Saya tidak mau bahas terlalu jauh terkait penyakit 3 huruf karena itu privacy, ya. Tetapi chat yang tidak sengaja terlihat pada saat acaranya podcast Densu itu adalah chat yang benar dilakukan chatnya kepada klien Bang Minola. Tetapi isinya kami tidak mau berkomentar, ya. Jadi saya harap mohon dihormati karena ada anak-anak yang kita jaga. Oke Bang, Soal terkait pinjol Bang, gimana, Bang? Bang Pinjol terkait itu, dugaan perselingkuhan, Bang, Wenda punya bukti nggak Bang? Jadi gini, Wenda punya bukti nggak sih Bang dugaan perselingkuhan? itu kan selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing, dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1 sampai 10 ya jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1 sampai 3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, harus utuh. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong apa isi berantemnya, penyebab berantemnya, kenapa, kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan. Jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Oke Bang, terkait alasannya kan dugaan selingkuh, punya bukti kuat nggak sih Bang? Yang bilang kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh, tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya apa yang dipertengkarkan, ya. Kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak, ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak anak-anak, ya. Kalau kami buka aib satu pihak, artinya itu membuka aib lain kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua, ya. Kami kasih sesi pertanyaan kepada rekan-rekan media 1-2, setelah itu kami juga akan kirim bicara dulu, ya, mengklarifikasi beberapa hal. Monggo silakan. Bang, tadi ada kan buktinya ada Bang atau gimana Bang? Ada pertanyaan apa kira-kira yang mau disampaikan? Kalau klarifikasi yang soal Pinjol, ya, pinjol, Bang, pinjol. disampaikan ke Kita berawal dari statement kuasa hukum Ergo yang menyatakan bahwa kliennya hanya memiliki 2 nomor, ya, benar ya? Mungkin bisa dilihat ya. Oke, di sini saya akan memperlihatkan beberapa bukti yang bisa saya sampaikan bahwa mengklarifikasi statement tersebut. Yang pertama ya, ini yang pertama ya. Kami tidak bisa membuka semuanya pastinya karena kami paham aturan, kami tahu ada undang-undangnya yang melarang itu. Jadi ini perlu diperhatikan saja oleh para media ya. Ini nomor pertama. Kode tengahnya ini ya. Bisa dilihat ya. 157 nomor pertama. Oke. Sekarang benar, ada nomor kedua, benar. Ini nomor kedua. Ya. Ada kodenya 828 ya, sudah lihat ya, berbeda ya. Jadi benar ada 2 nomor, benar. Tapi apakah pernah disampaikan bahwa ada nomor ketiga? Ini buktinya nih. Klien kami pernah chat ke nomor pertama. Benar, otomatis pastilah ya, nomor pertama kan. Nah kemudian
ada lagi chat ke nomor kedua. Ini yang ditampilkan juga sebenarnya pada saat podcast ya. Maaf, nomor yang satu nggak dibalas-balas. Ini bukti bahwa klien kami benar, ketahui ada nomor kedua, benar. Kemudian chat terakhir ke nomor kedua, ini ya. Ini nomor kedua ya, masih ya. Nah, kemudian kemarin disampaikan kan, klien kami pindah rumah, chat ke nomor yang mana? Klien kami terakhir tanggal 20 Juni, ini mohon maaf harus kami tutup ya, karena privasi. Nah, disampaikan tanggal 20 Juni ke nomor kedua, ya, nomor kedua. Bahwa klien kami menginformasikan klien kami pindah rumah dengan alamat yang harus saya sensor, tidak deliver, ya. Kemudian disampaikan di podcast bahwa klien kami mengetahui nomor ketiga. Nah, ini faktanya. Ada chat ke anak, apakah ini nomor ketiga? Apakah ini nomor ketiga? Silakan publik yang menilai, ya. Ini nomor ketiga. Mohon maaf, isi chatnya harus kami blok, harus kami blur di tanggal 3 Juni. Ya. Jadi bahwa ketika klien kami tidak mengetahui nomor ketiga, apakah wajar? Iya. Kan dia chatnya ke anak-anak, ya. Jadi ketika klien kami menyampaikan informasi pindah rumah, chat nomor yang kedua sudah dilakukan, tapi ternyata ada nomor ketiga, ya klien kami tidak tahu dong. Benar nggak? Sekarang logikanya orang yang ganti nomor yang informasikan atau orang yang tidak ganti nomor yang mencari-cari nomornya? Ini kan mau menjalin suatu komunikasi yang lancar dan baik, ya kan? Apa salahnya untuk memberikan informasi bahwa yang bersangkutan punya nomor ketiga supaya komunikasinya bisa lebih lancar, ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kami klarifikasi terkait dengan nomor tersebut. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, bener. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan, ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang. Di situ untuk anak-anak dan RO awalnya, ya. Tapi RO berhalangan hadir. Kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janjikan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Dikit lagi bang. Oke, lanjut bang. Kemudian ditanya, akhirnya karena RO tidak bisa, pindah dulu. Geser dikit bang. Geser dulu ya. Ayo dong. Yang sana udah dikit biar adem. Nah, udah sini biar gak jimbang, Udah. Nah, kemudian klien kami bertanya, jadi Onyo jadi anak-anak hanya ditemani dengan Onyo. Logika berpikirnya begini, konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa nggak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya. Tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, nggak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya? Yang ketiga, sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO. Yang ini ya.
Silakan menuju lapis 4. Antrian dengan nomor B19. Silakan menuju Ya, lapis 2. apa kata-katanya? Lelang. Bahwa lelang tersebut adalah Antrian dengan upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben. Ya, jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Ini adalah peringatan ketiga ya. Dulu di zoom aja. Silakan. Peringatan ketiga. Kiri bang. Oke. Sini. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan hutang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Pahami? Tanggal berapa? Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Utang dan pinjamannya bang berapa? Silakan untuk utang. Kalau ya menyambung dengan tadi yang lelang, jadi perlu diluruskan juga. Ya, klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Nah, mungkin yang kami bisa tunjukin adalah tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Ya, jadi, bang katakan bang, kalau ini punya siapa, ditanya ini punya siapa. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita di chat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Berapa itu bang? 2026. Ditanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masuk media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Oke, baik. Baik, kawan-kawan. Jadi begini. Kami kuasa hukum Sarwenda bicara kalau tidak salah 2 minggu lalu. Kami diminta terus setelah 2 minggu lalu pada saat selesai mediasi, kami diminta ditanya sama wartawan untuk wawancara, kami tolak. Bukan karena kami sombong, tapi karena kami menghormati proses yang sedang berjalan di pengadilan. Ya. Hari ini pun kami menggunakan hak jawab kami, bukan karena kami ingin menzolimi orang, tetapi kami ingin menjawab, meluruskan fakta sebenarnya. Ya. Kami berharap, sudahlah, ya kan, kepada kuasa hukum RO, karena sudah memilih pengadilan ini menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah, sudahlah, tidak perlu melakukan terus-terusan wawancara yang ujungnya terkesan
memframing, ya, terkesan memframing. Kami punya setebal ini bukti-bukti, tapi kami tidak sampaikan di media karena kami menjaga privasi. Ya. Kami tidak ingin anak-anak ini terus menonton pertengkaran orang tuanya. Ya, tetapi kami perlu ingatkan sekali lagi, apa yang disampaikan ke media, tolong kita sebagai lawyer harus menyaring dulu. Ya. Jangan semua apa-apa dikasih dengan lain langsung kita share. Akhirnya, mohon maaf, hal yang kami tutup rapat-rapat, ya, akhirnya terbuka. Tidak sengaja terbuka. Oleh siapa? Oleh apa yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum RO. Kami paham manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kami juga memahami senior kami mungkin lelah saat itu. Ya, tapi kami tidak akan terus berbicara soal itu karena itu privasi. Ya, tetapi harus diingat sekali lagi, Wenda pernah ada pada saat pernikahannya menjaga, merawat suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendah. Ya. Wenda pernah menjaga itu sampai suaminya bisa kembali pulih beraktivitas. Ya, saya tidak bicara apa penyakitnya. Ya, saya hanya menyampaikan Wenda sebagai istri tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendahnya. Ya, artinya dia adalah istri yang baik. Jadi kita mohon ke depan sama-sama mendinginkan, tugas pengacara juga mendinginkan. Kami tidak akan mau lagi menanggapi di luar dari hari ini. Karena apa? Karena buat kami tidak ada yang menang atau kalah. Saya jujur, kami melihat sekarang ini semuanya kalah. Baik Bang Minola, saya, Ruben, Wenda, semuanya kalah. Kenapa? Karena hal yang kita jaga, yang tidak sampai harus media masyarakat tahu, akhirnya terbongkar semua. Itu kekalahan kami semua. Jadi kami mohon hormati juga, ada anak-anak, jangan lagi tambah rusak mental anak-anak dengan berita-berita yang tidak baik. Ya. Satu hal yang perlu saya tambahkan, bahwa asas kebebasan pembuktian yang disampaikan oleh kuasa hukum RO di muka publik untuk media secara teoritis dan secara normatif itu tidak dapat dibenarkan. Ya, kami meluruskan supaya tidak terjadi kesesatan informasi. Kenapa tidak dapat dibenarkan? Karena asas kebebasan pembuktian itu ada tempatnya. Di mana tempatnya? Yaitu di pengadilan. Di pengadilan itu sudah dijamin untuk membuka semua bukti-buktinya tanpa ada yang ditutupi. Tapi ketika bukti-bukti tersebut disampaikan kepada publik, kepada media, itu bukan pembuktian namanya, itu penggiringan opini publik. Ya, menggiring ke arah mana? Yang menggiring untuk menjatuhkan klien kami. Jadi itu yang perlu kami luruskan. Dan mungkin ada satu tambahan lagi yang perlu diklarifikasi. Sakitnya kapan Bang, awal pernikahan atau Apa itu? sakitnya? Saya tidak bicara sakitnya. Yang pasti pertama gini. Kan Wenda bilang merawat. Ya, merawatnya untuk kapan? itu merawatnya jelas, ya kan? Ya, merawatnya jelas, ya. Itu terjadi pada saat pernikahan. Untuk waktunya, detailnya, tadi sekali lagi itu akan kami sampaikan di persidangan, ya. Bukan kami tidak membuka bukti, tidak mempunyai bukti. Kita punya bukti yang sangat valid, ya. Bahkan terhadap hal-hal yang Bang Minola coba sampaikan bahwa dia sudah cek sesuatu hasil, yaitu kita hormati saja. Ya, saya tidak membantah apapun soal itu karena itu kan mereka yang tidak sengaja terlihat, ya mereka yang harus membuktikan. Tetapi kami punya bukti tersendiri yang akan kami sampaikan di pengadilan yang saya lihat sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan Bang Minola, ya, terkait dengan hasil. Ya, tapi itu kita hormati aja, kami tidak masuk ke situ. Tapi sekali lagi saya lihat juga Bang Minola menyampaikan hasil, ya. Tahu-taunya yang disampaikan nilai rujukan, hasilnya terlampir tidak disampaikan. Tapi apapun itulah, ya, kami tidak ikut campur. Kami kurang tahu ya, karena memang jawabannya tidak ada di yang ditampilkan itu. Sakit pada saat dulu Wenda merawat, sudah pasti di titik terendah kesehatan suaminya, itu yang serius. Ya. Kami tidak bilang penyakit, ya. Tapi Wenda di situ dengan tegar dia menjaga, dia tidak pergi, dia tidak meninggalkan suaminya, dia jaga, dia rawat suaminya sampai pulih, ya. Artinya Wenda tidak meninggalkan suaminya dalam kondisi pada saat dia terpuruk kan, ya. Tapi terjadilah pertengkaran di akhir yang ditunjukkan oleh Bang Minola sekali lagi. Mereka lagi yang menunjukkan bukti itu silakan dicek sendiri pertengkaran seperti apa. Netizen sudah pintar dan sekali lagi kami terima kasih. Netizen ini adalah kontrol sosial, ya. Kami selalu ingat bahwa Wenda juga pernah mengucapkan suatu hal yang kurang baik tapi sudah minta maaf. Netizen juga sudah menegur, kami terima. Kami pastikan klien kami akan coba berusaha menjadi wanita yang lebih baik lagi, ya. Itu aja ya. Bang, Wenda kan
pengaruh besar, artinya kan Lagi. Nah, jadi mungkin tambahan ini, itu kan pada persidangan sebelumnya kita bilang ada debt collector datang tuh jam berapa tuh? Jam 21.52 atau kita bisa bilang jam 10 lah kan gitu. Kapan? Ini debt collector apa? Mereka kan nggak ada. Mereka bilang, mana buktinya? Ya bentar, kita spill aja dikit ya. Ini ada buktinya nih. Ya kan? Ada bukti. Tentunya kita punya bukti. Nah, ada buktinya. Cuman kembali lagi seperti kami bilang, yang tepat bagi kami untuk menyampaikan bukti ini di mana? Di pengadilan, bukan di sini. Gitu. Ya. Jadi kawan-kawan ya, itu aja ya. Ini ada buktinya. Silakan. Bang Royan. kok situ aja kok, adem kok. Nah, situ. Bang, udah belum, Bang? Pak Haji, gimana kabarnya Pak Haji? Baik. Udah dapat kabar kok kalau sidang ditunda kok? Yang lain mundur yuk, mundur biar ada hawa. Oh iya. Info dibatalkan. Dari mediasi. Sebentar aja kok. Munduran. Munduran. Iya munduran. Gue juga mau mundur. Ternyata sidangnya, mediasinya dibatalkan atau ditunda pada hari ini. Informasinya Hakim tidak bisa. karena mediatornya hari ini berhalangan. Tapi dengan etikat baik, ini saya dengan klien saya sudah hadir untuk mediasi, tapi sangat disayangkan mediatornya berhalangan. Mungkin tunda sampai Minggu depan. minggu depan. Oke. Thank you. Mungkin kecewa. Kecewa nggak sih? Jalan dong. Pak Haji. Ini kesini kalau gua selfie deh. Guys. Podcast tuh. Ngobrol sama iya kan sama ngobrol aja ngobrol. Kita ngikutin peraturan dari ya. Kita ada Oh tapi kok malah diserang nih jadinya kok gimana tuh? dah jangan ada ini hari ini. Kita ikutin prosedurnya. Handphonenya pada perut gua. Ya makasih ya. Doain. Nah, ada dari TikTok. Nah, pokoknya di support gimana kok? Iya ada kaosnya tuh. Muka Kak Ruben. Ada kaos buat Muka kamu. Ganggu pekerjaan nggak sih? Ganggu pekerjaan nggak sih? Ini kaosnya dari Hati ya, Kak, Bang. sama kayak Kawan-kawan. Akhirnya memutuskan untuk Nggak bisa. kok. Akhirnya memutuskan untuk proses di diri tubuh itu apa kok? ya tangan aja musuh tangan aja depan Silakan present. Sidangnya hari ini, mediasinya hari ini tidak sebentar kok. nanti ke Bang Minul aja semua ya. kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Itu standar, tapi perihalnya kan bukan lelang toh. Ya udah. Bang tadi ditunjukkan terkait peringatan ketiga. Iya, itu berarti ralat ya. Mereka bilang coding 5. Sekarang peringatan ketiga. Saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan sekarang coding 5? Kenapa dibilang lelang? Sebenarnya perihalnya peringatan, janganlah seperti itu. Mari kita fokus pada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran yang dilakukan akan dilelang, terus katakan lelang. Sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu
apa kebenarannya, janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin pikiran dan hati kita tahu mana yang benar. Oke? Bang, tadi dari kamera sana sebelah menunjukkan Ruben punya tiga nomor. Artinya dia tahu toh. Kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan. Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Tahu nggak? Betul toh? Jadi makanya seperti yang saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti kita ketika kita ngomong kita tahu kita tulus apa tidak, itu benar apa tidak. Kemarin katanya cuma tahu 1 nomor, sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita nggak usah cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Kita tahu di hati kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Oke? Abang di posisi kode itu kemarin skill chat katanya udah gue netizen ini seperti apa? Bang? Buktikan bahwa saya spill. Buktikan bahwa saya spill chat yang seperti dihebohkan di masyarakat. Nggak ada saya spill. Saya spill tentang tanggal chattingan untuk menunjukkan dia tahu nomor itu. Jadi tangan-tangan yang jahil, yang katanya di zoom sampai 1000 kali pakai AI, pakai ini bikin transkrip, menyebarkannya, itulah yang spill. Itulah yang curang. Bang, Tapi kami sudah menyampaikan apa yang menjadi porsi kami untuk meluruskan masalah percaya atau tidak percaya kembali kepada netizen. Karena kan masing-masing punya keyakinan. Kami nggak ada kewajiban untuk menjelaskan lebih jauh. Oke? Bang, tanggal lahir. Bang, tanggal lahir pertanyaan lahirnya. Tanya aja sama dia. Bang, itu soal yang Sawenda apa kan merawat mereka, kan? Ruben Tanya saat sama sakit mereka. itu bagaimana, Bang? Tanya mereka yang ngomong sakit kan mereka dong. Tanya sama mereka lah sekarang. Gantian. Nanyanya jangan sama kita terus. Tanya sama mereka. Mereka yang mendandakan sesuatu. Tanya sama Ruben, tanya sama Prodia. Soal saya. Awas, hati-hati.